Hewan Mania dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di dunia halu, ya, karena kita lihat preseason, tim Anda ada di mana, nanti kita tanya ke Asa. Yang jelas terima kasih, ya Allah terima kasih Maturun. 3 tahun saya tidak kemana-mana, kemarin saya ke Malaysia. Dan kenapa saya semangat? Saya tahu di situ ada banyak toko yang saya incar dan saya menemukan beberapa barang yang menurut saya luar biasa, termasuk Oh, masih ada ya Mas Yo ya? ya, Masih ada Mas Yo? Sisa-sisa kejayaan Sepang ya? ya, dan 31 saya juga dapat Red Bull gambar banteng itu, Red Bull Racing itu. Oh, saya sudah punya lama sekali. Baik, sekarang kita bahas saja dulu. Nanti kita ngobrol soal merchandise yang harus kita punya. Yang jelas saya pakai kaosnya Ferrari. Saya berharap Ferrari yang legendaris ini bisa menjadi penantang tahun ini. Apapun sekarang adalah nuisasi ada di mana-mana. Ternyata kemarin kalau kita lihat semua hampir melihat mobilnya Red Bull para pembalap, ya kan. Dan yang menarik ternyata Nui yang saya kenal orangnya santun, serius itu ternyata juga bisa guyon ya. Tanya kenapa Anda yang sudah paling senior, paling sepuh, paling tua, ini Anda masih update dengan aerodinamika yang intinya sekarang adalah bagaimana kita menyalurkan angin. Itu ya saya. Aerodinamika adalah menyalurkan angin. Santai sekali jawabannya. Saya kan paling tua. Saya sudah sering masuk angin. Jadi saya tahu cara mengeluarkan angin. Kalau dari hidung itu namanya glegeen, ya kan? Hei, itu katanya gitu. Kalau dari bawah, nah itu biasanya menjadi masalah karena kadang ada bau, kadang tidak, gitu kan. Jadi itu sangat santai sekali. Itu adalah teknologi Indonesia yang saya ambil, yaitu bagaimana angin keluar dengan cara dikerok, minum sirup, sirup anti masuk angin. Cuman waktu Nui ditanya, sederhana sekali bagaimana menyalurkan angin itu keluar. Dan kita belajar dari anatomi tubuh kita. Yang Nui paling seneng, paling benci apa? Angin apa? Jenis angin apa? Saya paling benci angin ribut, bising, saya nggak bisa konsentrasi katanya. Kalau yang Nui paling seneng, ya tua-tua saya seneng dong kalau ketemu ada berita angin puting dia ketawa-ketawa. Saya paling suka itu apa? Puting beliung gitu. jangan asal putingnya macan nanti malah mengejar. Baik, ini ya dimanapun Anda berada. Sekarang kita pengen tahu, karena saya juga awam, ini Bapak Presiden ini kok acak nggak karu-karuan, tahu-tahu tim bawah bisa melejit dan lain sebagainya. Berita terkini tentang Presiden, apa aja yang perlu kita update, saya? Oke, episode ini semua kita rangkum Mas Dewa ya, berita, hasil precision sama prediksi karena weekend ini sudah balapan. Jadi cepat banget. Nggak kerasa Jumat ini sudah latihan di Bahrain juga. Jadi tim-tim sudah nggak kemana-mana ya, mungkin pulang sebentar ke Eropa pembalap-pembalapnya, tapi mereka stay. Tapi ada beberapa berita sebelum dan saat precision yang mungkin perlu kita singgung dulu. Yang satu adalah kemungkinan besar Felipe Drugovich ini pembalap Brazil juara F2 tahun lalu akan menjalani debutnya weekend ini di Bahrain sebagai pembalap Aston Martin karena Lance Stroll belum tentu bisa, tapi Lance Stroll akan diberi kesempatan sampai Jumat ini bisa atau tidak. Lance Stroll kan main sepeda sebelum preseason jatuh, katanya cedera pergelangan tangan. Saya nggak tahu patah atau retak atau apa. Dan tidak jelas apakah hanya satu tangan atau dua, tapi tim akan menunggu sampai Jumat ini dia bisa tampil atau tidak. Kalau tidak, maka Drugovich yang akan menggantikan. Jadi ada rookie lagi satu akan tampil. Kemudian yang kedua ini agak lucu, mungkin teman-teman juga sudah tahu, Haas, ini tim Amerika yang ngejar efisiensi top banget, sponsornya udah sponsor lengkap, udah MoneyGram, punya uang sekarang, tapi untuk menghemat $250.000 ongkos kirim, shipping, mereka memutuskan, oke, hanya 3 orang boleh di pit wall. Jadi biasanya kan sampai 6 orang itu kalau kita lihat tim-tim lain, termasuk Haas. Ya, mereka dimampatkan hanya 3 orang, salah satunya Gunther Steiner, kemudian yang direktur operasional saat lombanya, dan yang lain di belakang, termasuk bos timnya Gene Haas kalau datang di dalam aja, nggak usah di sini katanya. Itu karena kan belum tentu dipakai kursinya, jadi buat apa kita bawa keliling kalau nggak dipakai? Nah, ini top banget, itu efisiensi. Jadi hanya 3 kursi di pit wall, jadi yang lain gede-gede, dia nanti mini sendiri di situ, kayak yang lain bawa Pertamina, dia bawa Pertamini gitu. Mungkin namanya MoneyGram, coba money kilo, gede dia. Jadi apapun cara berpikirnya adalah ini tim memang berani melanggar pakem ya, berani cuek gitu. Maksudnya nggak takut dibilang katrok Mas Jawa, itu khas.
Dan itu karakternya Steiner lah. Jadi orang mungkin juga suka dengan itu gitu. Saya yakin tahun depan ini satu episode sendiri di Netflix. Kemudian yang berikutnya yang ditunggu penggemar Ferrari mungkin sudah diwujudkan bahwa Inaki Rueda yang chief strategisnya Ferrari ke pabrik sekarang, nggak usah ikut ke balapan, diparkir di pabrik, tidak usah ikut-ikut operasional di lintasan, digantikan oleh ini keturunan India Mas Dewa, namanya Ravin Jain. Jadi dia, ini kalau Anda Google lulusannya, jurusannya segala macam ini apa theoretical fisik atau apa, luar biasa ini orang secara kemampuan. Nanti kita lihat apakah kepintarannya dia ini nanti bisa membalik kebagongan Ferrari saat pit stop dan lain-lain, karena dia jadi chief strategis yang baru. Kalau memang ternyata masih bagong, ya mungkin cari lulusan SMA aja di Indonesia mungkin bisa lebih jago. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ini satu lagi. Terus kemudian kita nanti dalam pit stop akan melihat banyak tren baru, yaitu pakai LED di wheel gun-nya. Jadi kalau warnanya hijau tandanya boleh dilepas. Sudah selesai. Jadi ini untuk mengeliminasi kesalahan-kesalahan yang masih sering terjadi saat pit stop. Khususnya mungkin penting untuk Ferrari, Mas Yo ya. Ya. Siapa tahu lagi brain fade, lagi bengong, hijau, cabut kayak gitu. Jadi ini yang baru lagi nanti semua tim ya, nggak hanya Ferrari. Kemudian ini ada yang komen karena pernah kita singgung beberapa episode lalu, Alfa Tauri ini kayaknya mau dijual dan tanda-tandanya sudah akan siap dijual. Intinya Red Bull siap menjual kalau memang ada yang berminat dan harganya pas. Kasarnya begitulah. Kalau harganya tidak pas dan tidak ada yang mau beli, Red Bull akan memikirkan cara menutup pabriknya yang di Faenza, yang di Itali, semua dipindahkan ke Inggris. Dan itu saya rasa nggak masalah buat Mas Pepi ya, yang dari Indonesia kan dia memang ngantornya di Inggris, bukan yang di Itali. Jadi ikut ke Inggris. Harganya berapa? Ini yang sekarang jadi perdebatan besar di F1, karena harga jualnya ini nanti akan berpengaruh pada Andretti atau tim-tim yang ingin masuk F1. Karena sekarang ini kan $200 juta dilution fee itu berdasarkan harga jual Williams beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah kalau ini laku di atas $600 juta, maka dilution fee-nya akan diminta jadi $600 juta. Dan itu kalau 10 tim sepakat, itu harus ditaati. Jadi perkembangan terbarunya adalah kayaknya makin berat ini Andretti kalau mintanya segitu, tapi saya kira masih akan ada perdebatan dan cara-cara untuk itu, dan siapa tahu nanti Andretti yang beli Alfa Tauri ini, kan kita masih belum tahu nanti seperti apa, mungkin nggak dibeli 100%, mungkin masih kongsi sama Red Bull atau apa. Ini perkembangan Alfa Tauri ini patut kita ikuti. Dan yang terakhir, dan ini akan terkait sama uji coba nanti, akhirnya kita melihat mobil Red Bull. Dan akhirnya semua pembalap melihat mobil Red Bull. Ini foto yang cukup viral ya, teman-teman lihat semua, karena mobil Red Bull ini kan benar-benar disembunyikan sampai uji coba di Bahrain. Dan karena sudah di sirkuit, siapa saja bisa mendekat dan melihat. Ini yang jongkok, ini fotografer, lihat kan, ada kameranya. Ya. Lewis Hamilton lihat kokpitnya, Bottas ikut lirik-lirik, ya kan. Magnussen di depannya, ini mungkin dari Netflix ini. Jadi semuanya penasaran sama mobil Red Bull. Mobil Red Bull ini seperti apa ya? Kok dirahasiakan banget? Ada yang baru lagi nggak ini dari Nui, dari Mbah Nui? Dan ternyata nanti kalau kita bahas, kalau kesimpulan saya Mas Dewa, nanti kita bahas saat kita ngomongin Red Bull. Ini kayak mobil tahun lalu, dikerok, sama ditendang-tendang supaya penyok. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau lihat Aston Martin mulus, lekuk-lekuannya halus gitu, ini enggak, ditendang-tendang supaya penyok dan itu lebih cepat. Nanti kita bahas saat kita ngomong Red Bull. Jadi kita sekarang langsung ngomong ke hasil uji coba. Jadi sekali lagi jangan bingung lihat datanya, karena ini semua sekali lagi uji coba itu kita tidak tahu pembalap itu pakai bahan bakar seberapa banyak, kombinasi bannya seperti apa, setelan power unitnya, engine mode-nya seperti apa. Pattern-nya akan kelihatan, tapi peta kekuatan itu belum tentu berdasarkan catatan waktu ini. Ini dapatnya dari Pirelli ya, karena Pirelli yang merilis hasil akhirnya. Jadi misalnya Red Bull tercepat di hari terakhir, Perez, dia menggunakan ban C4. C4 itu yang termasuk yang paling soft sebelum C5 ya. Dan itu di atas Hamilton, Mercedes, selisihnya 0,3 detik dengan Hamilton di hari terakhir. Tapi Hamilton pakai C5 yang lebih soft lagi. Jadi kalau misalnya Perez pakai C5,
Selisihnya mungkin hampir 1 detik dengan Mercedes. Bottas tidak jauh dengan Mercedes, Alfa Romeo-nya sama-sama C5. 5. Nah, jadi mungkin jangan terlalu dilihat di list ini ya, ada Leclerc yang pakai C4, Sainz yang pakai C4. Ini Leclerc dan Sainz ini kayaknya imbang banget, moga-moga nanti bukan jadi masalah di Ferrari ketika dua pembalapnya sangat ketat. Kemudian Tsunoda di sini juga pakai C4 lumayan, tapi kan waktunya masih di bawah Ferrari. Tapi ini lumayan lah kalau dilihat di sini. Magnussen juga di sini nggak jauh-jauh dengan AlphaTauri, tapi kita nggak tahu bahan bakarnya seperti apa. Alonso, walaupun dia nomor bawah sini, Aston Martin, tapi ini tim yang paling banyak dibicarakan sebelum dan khususnya saat uji coba 3 hari. Zhou Guanyu sempat yang tercepat di hari kedua ya, tapi dia pakai C5, jadi ban yang sangat soft. Verstappen yang kita harus lihat ini, Verstappen ini dia 1,5 hari pertama, setelah itu hari terakhir nggak ikut-ikut tuh. Sudah cukup. Dan dia pakai C3 aja, dia nggak perlu pakai C4, C5. Ngefur ya dia. Ngefur. Dan itu yang bikin menyeramkan karena dia hari pertama 157 lap atau apa. Jadi 3 kali lomba kan ya. Dan nanti di Grand Prix Bahrain Mas Dewa, catatan khusus teman-teman ya. Ban C4 C5 nggak dipakai ya di Bahrain. C3 nanti ban yang dipakai. Jadi nanti waktunya Verstappen ini mungkin jadi benchmarknya, bukan yang C4 C5 ini. Mungkin Red Bull pakai C4 untuk nunjukin ke yang lain aja. Ini loh, aku bisa lebih cepat dari kamu tetap kayak gitu. Tapi dia masih fokus menggunakan C3. Drugovich lumayan ya, walaupun pakai C5. Ini McLaren yang agak ke laut, mungkin nanti kita bahas. Tim favorit saya ini akan berkutat di belakang. Dan itu kabar buruk buat Piastri dan lain-lain. Jadi ini catatan waktunya, teman-teman bisa mencari ini di Google dengan sangat gampang. Tapi ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Yang mungkin indikator lain uji coba adalah total lap yang diselesaikan saat uji coba. AlphaTauri luar biasa, 456 lap selama 3 hari, berarti kan 150-an sehari. 3 kali jarak lomba dalam sehari. Ya. 3 hari 9 lomba itu. Dan itu menunjukkan berarti reliability, ketahanannya baik itu mobil AlphaTauri maupun mesin Hondanya aman. Williams juga luar biasa, 439 lap, kecepatannya mungkin yang agak diragukan, tapi ini penting buat Williams karena dia punya pembalap rookie ya, Logan Sargent ya. Dan Logan Sargent ini hari kedua kalau nggak salah 155 lap sendirian. Jadi itu juga baik buat dia, Williams. Ferrari juga aman, 416, Haas juga aman, 414, Red Bull juga aman, 413, yang 400-an lap ini ya termasuk Mercedes yang 398 dan Aston Martin 387, ini oke. Alpine 353 mungkin harusnya bisa lebih banyak lagi, ini agak sedikit karena selisihnya 100 lap dengan AlphaTauri kan itu. Nah McLaren, ampun dah McLaren, nanti ini tahun lalu dia masalah rem, sehingga saat lomba pertama harus pakai rem yang terbuat dari metal, bukan dari karbon, fairingnya rem itu. Nah sekarang masalah di sekitar situ lagi, fairingnya ban depan, wheel brow itu. Maksudnya itu kan kualitas produksi dan eksekusi kecil-kecil kan, dan itu menyebalkan sekali. Dan dia selisihnya 150 lap dengan AlphaTauri, hampir 150 lap. Itu buat uji coba yang hanya 3 hari itu sangat mengecewakan. Nanti kita akan bahas tim ini satu-satu, tapi overall ini jauh lebih reliable daripada tahun lalu dalam 3 hari. Hanya ada sedikit red flag, hanya ada 3 red flag total kalau nggak salah. Itu pun kecil-kecil. Ada sensor lepas di lintasan. Hari pertama Aston Martin mungkin lupa menekan tombol atau apa, Drugovich, sehingga elektriknya ngadat. Dan kalau nggak salah Alfa Romeo sempat kerusakan Bottas di lintasan. Jadi nggak banyak masalah sehingga tim-tim bisa menjalankan program semaksimal mungkin. Tapi ini nggak perlu terlalu diperhatikan. Minimal adalah overall kita akan semakin jarang di F1 melihat mobil rusak. Ya. Luar biasa itu nggak kayak dulu Mas. Ini udah beda era ini. Ya, Asa, pertanyaan Sa. Untuk precision gini, masih dihitung nggak ya saya? Oh nggak dihitung. Nanti dihitungnya mulai lomba pertama.
mulai Oke. lomba pertama. Intinya ini benar-benar kita kalau kita melihat ada yang 456, ada yang 311, murni ini adalah mencari data, Ya, bukan dengan efisiensi saya. ya. Ya, Jadi, dan kenapa saya tadi kita lihat waktu Red Bull berhenti semuanya orang melihat ke situ kelihatan sekali ya. Kalau Adrian Newey itu kalau lihat mobilnya orang itu pasti dari jauh karena yang lihat adalah bentuknya. Tapi kalau kita lihat Lewis Hamilton tadi yang lihat kokpitnya, dia hanya pengen tahu kedalaman gasnya. Kalau gasnya dalam berarti bisa kenceng gitu katanya gitu. Iya kan lucu kan? Kalau orang yang tahu aerodinamika lihat body dan sebagainya, dia hanya lihat kokpit. Cuman lihat ini gasnya dalam atau enggak. Kalau dalam berarti bisa kenceng kata gitu. Banyak stok. atau kalau enggak kontraknya kan habis tahun depan, tahun ini masih udah lihat cukup nggak ya buat aku ini nanti tahun depan ya. Gratisan nggak apa-apa deh, buang itu Perez, aku di sini gitu. Bayarin aku kayak Ayrton Senna dulu misalnya gratis, tapi kalau menang $1 juta atau apa kayak gitu. Terus, naik lagi image-nya saya. Ya, ya Iya. ini luar biasa. Jadi kita langsung bahas sekarang ke tim-tim Mas Dewa ya. Oh, Jadi ini. ini agak spekulatif, tapi saya mencoba berani. Ciri saya selama, udah nggak terasa udah 20 tahun lebih saya nulis tentang F1 atau membahas F1. Dan mungkin di Indonesia saya termasuk yang paling berani bikin prediksi kan Mas Dewa. Jadi ini saya kira nggak akan bisa akurat seperti sebelumnya karena tidak ada tes di Barcelona. Karena Barcelona biasanya yang jadi alat ukur. Bahrain itu bukan. Jadi bahwa baik di uji coba, baik di lomba pertama di Bahrain, kita nggak tahu di Arab Saudi nanti yang lebih lurus-lurus seperti apa, kemudian di lomba-lomba berikutnya seperti apa. Karena belum tentu representatif karakter sirkuit Sakir itu untuk mengevaluasi mobil karena tidak ada undulation naik turun, karakter tikungan-tikungannya tidak seperti Barcelona, tidak seperti sirkuit-sirkuit tradisional di Eropa. Tapi untuk acuan awal tahun, kita nyebut aja kayak power ranking ini bahwa sekarang situasinya adalah buat penggemar F1 ini saya akan coba urutkan sesuai perkiraan saya setelah uji coba. Ini masih akan sangat acak, khususnya di papan tengah ke bawah ini akan sangat acak, tapi yang paling gampang tahun ini nomor satunya Mas Yo, Red Bull. Itu udah. Jadi yang kita yang pengen persaingan seru kayaknya harus gini dulu ini. Aduh, ini kayaknya apa? Beberapa lomba pertama kayaknya jangan-jangan cakewalk yang terlalu gampang untuk Red Bull. Karena kan dia basis mobil tahun lalunya udah dominan banget, menang 17 lomba. Jadi tinggal dilanjutkan ke musim ini aja udah gampang. Jadi ini kayaknya paling santai nih Christian Horner sama Max Verstappen ini. Kan Verstappen sampai hari terakhir nggak usah ikut lah, Perez aja aku tak santai dulu gitu. Kemana gitu. Nanti saya kembali minggu depan langsung balapan ya, langsung menang ya. Habis itu saya pergi lagi ya, kayak gitu. Jadi dan itu juga memberi harapan untuk Perez ya, karena kan ini mungkin under pressure karena kan katanya Red Bull membuat mobil tahun ini lebih friendly untuk keduanya gitu. Tahun lalu mungkin terlalu Verstappen ya, yang cenderung suka mobil yang kayak Michael Schumacher dulu, oversteer, liar, ada liarnya. Sedangkan Perez ini kayak Barrichello dulu, suka mobil yang lebih stabil, yang lebih understeer, lebih tenang, lebih anteng gitu. Nah, katanya mobil tahun ini akan dibuat dirancang supaya lebih nyaman dua-duanya. Dan kalau kita lihat hasil uji coba, dua-duanya kayaknya nyaman-nyaman aja gitu. Dan itu bahaya kalau Verstappen udah kayak gitu, Perez kayak gitu, jangan-jangan makin banyak satu duanya ini nanti 23 lomba tahun ini. Dan itu bukan kabar baik buat kita gitu. Yang ingin persaingan seru ya, penggemar Red Bull mungkin nggak masalah gitu. Nah, kita bahas mobilnya Mas Ewa ya. Jadi kunci utama mobilnya tentunya ada di sidepod. Kalau kita lihat bentuk dasarnya mungkin nggak terlalu beda dengan tahun lalu, karena memang ya kalau don't change what works Mas Ewa. Kalau mobilnya sudah jago ya jangan terlalu diubah. Masalah utamanya apa? Overweight. Kita buat lebih ringan tahun ini. Lalu hal-hal kecilnya kita optimalkan lagi. Apalagi Red Bull kan sebagai juara dunia dan kena hukuman, dia tidak bisa menggunakan terowongan angin dan simulasi CFD sebanyak tim-tim lain. Dan itu akan terasa nanti dalam perkembangan tahun ini, yang mungkin efeknya Tahun depan. akhir tahun atau mobil tahun depan. Ya. Tapi kalau saya lihat ini kesimpulan satu, ini kayak mobil tahun lalu, Adrian Newey jalan keliling lalu diinjek-injek Mas Yo, ditendang, tuh penyok, nah bagus. Lalu apa namanya floornya diinjek keras supaya lebih dalam lagi, coaknya itu, kroaknya ini. Paling kelihatan kalau ini yang ketika fish flow cat flow fishnya itu
digunakan. Jadi ini ada kayak apa ya? Ini mungkin kita bisa duduk di dalam ini ungkep gini Mas, kan ini saking dalamnya Kalau gitu cekung ya. cekung gitu. Teruk gitu ya. Kemudian jadi ini kayak terowongan kedua gitu kan, di bawah mobil kan ada tunnelnya itu yang ground effect itu, kemudian di sini dibuat paling ekstrim di antara semua mobil. Dan itu ya ini kita lihat catnya aja kelihatan halus Mas Yo. Jadi angin ini nggak kemana-mana ya, halus kan, nggak ada yang nyiprat keluar nyiprat ke bawah. Jadi Iya. ini sakti nih, karena cara melihatnya kan arah anginnya kan dari flow fish ini kan, kalau warnanya keluar tandanya anginnya sesuai harapan, kira-kira kayak gitu loh. Dan ini lihat, halus sekali keluar anginnya ini. Iya. Dan ini ya sebenarnya ini kayak sedikit penyok di sini, di tulisan O ini ada penyoknya dikit, kemudian dalamnya dibuat lebih penyok lagi. Jadi ini Adrian Nui tinggal mobil tahun depan gimana? Sini mobil yang lama, saya tendang aja, dak beres. Nah itu ini mobil jauh lebih cepat dari kemarin gitu. Ya, ini benar-benar detail ya saya. Detailingnya itu cuma main detail aja karena tahun lalu udah bagus gitu ya. Iya, jadi dimampatkan lagi, dirapetkan lagi, dikelola lagi, dibuat lebih ramping lagi. Ini bisa lebih penyok lagi ke dalam nggak? Bisa penyokin lagi ke dalam. Mungkin ini luar biasa. Maksudnya ya Adrian Nui dari dulu nggak pernah mendesain mobil yang elegan. Maksudnya dia, kalau kita ingat sejarah dia di Williams, mobil dia yang elegan mungkin Leyton House tahun 90 itu. Tapi setelah itu kan mobilnya fungsi lebih penting daripada bentuk. Gitu. Sampai ada komplain-komplain terlalu sempit, segala macam, itu kan tipikal mobilnya Nui. Jadi sebisa mungkin kalau ini di dalamnya seperti ini ya kita pepetkan aja bodinya, jangan dibuat longgar gitu. Maksudnya dimampatkan semua gitu. Itu ciri khasnya Nui. Ini kalau kita lihat belakangnya ini lebih ekstrim lagi, sidepodnya turunnya sampai ke bawah batangan suspensi paling bawah ini. Dan tadi angin yang dari samping tadi ke sini, jadi benar-benar feeding ke belakangnya dioptimalkan itu. Ini ya inilah mobilnya Nui, dan saya coba cari foto yang lebih dekat mungkin. Maaf, ini dibandingkan tahun lalu dengan tahun ini ya. Tahun lalu kita lihat perhatikan tulisan oracle-nya ini ya. Ini sudah tekuk-tekuk sebenarnya, tapi yang tahun ini lebih, ini ada nggak kelihatan, ini ada, jadi kayak dinding tulisan CLE ini lebih penyok Mas Yo. Ini penyok kayak mobil Avanza ditendang dari samping pintunya, pok gitu ya, seperti itu. Jadi, ini kan masih melembung keluar yang atas. Yang bawah ini kayak ditendang penyok, cak lurus, ini lebih cepat. Jadi teman-teman semua yang punya mobil Innova, Avanza, atau yang sampingnya melengkung-melengkung, injak, itu lebih aero. Tapi saya baru tahu ya, kenapa mobil yang di bawah itu lebih kencang, lebih cepat. Itu kan pinter Nui. Jadi kalau dibanding yang di atas, itu gambar Pumanya dipindah. Jadi kan memberatkan tuh Puma itu. Iya. Dikasih sayap. Jadi inilah Nui. Jadi mungkin tahun ini orang pertama yang akan stres melihat mobilnya Nui, bukan kompetitor, tapi orang dari asuransi. Gila ini, klaimnya banyak sekali, penyok semua. Saya lihat ini tulisan yang Mas Dewa bilang tulisan Puma itu ya. Ini sudah ada ada indentasinya, ada lengkungan di dalam ke dalam. Ini kan lebih ekstrim lagi jauh ini. Besar ya. Ya itu tadi saya bilang, ini tendang aja penyok ke dalam. Nah itu udah lebih enak itu. Ini detail banget ya. Jadi ya ini hebatnya kalau tim sudah punya basic mobil yang bagus, nggak perlu lagi istilahnya kalau kita ngomong membuat yang liar atau apa. Ini hanya pengembangan dan ini melakukan pengembangan tapi perusakan yang ternyata membuat lebih kecil. Ini malah jaminan. Apakah juga kalau kita bilang Aston Martin, ini agak lompat sedikit, cuman orang aja, karena katanya ada anak buahnya yang pindah ke Aston Martin, dan apakah itu akan bisa, kalau kita ngomong Nui ini kan nggak bisa kita mau nyontek. Itu kan dari Asadi pernah bilang ke saya kan suka motret human interest. Nggak ada tiap orang beda-beda Mas. Itu kawan bayi, bawaan dari bayi. Apakah sama insting seorang Nui dengan anak buahnya yang lebih muda, lebih canggih, pindah akan membawa ilmunya? Saya kira sama. Banyak cara menuju Roma kan. Maksudnya tiap orang akan punya, mungkin ada yang seperti Nui tapi dia nggak tahan lihatnya jelek gitu. Harus kelihatan keren. Saya ingat dulu Ron Dennis itu kalau sekarang pada rebutan membuang cat, Ron Dennis dulu malah suruh ngecat gitu. Kenapa? Jelek katanya. Tapi ini nambah berat, nggak apa-apa, tapi itu jelek gitu. Jadi ada Ron Dennis di McLaren dulu kan sangat OCD kan, sangat
sangat rapi dalam segala hal. Jadi dia nggak tahan dengan mobil yang jelek. Jadi termasuk ada bagian sedikit warnanya hitam gitu. Ini kan nggak ada fungsi, ini hitam nggak apa-apa, nggak jelek. Cat putih. Cat putih itu tambah berat. Nggak, harus cat putih supaya bagus. Tergantung bosnya juga. Bosnya Aston Martin rela nggak mobilnya dibuat seperti ini gitu ya. Nah itu. Nah, sedangkan di Red Bull, Nui kan diberi kebebasan mutlak gitu. Beda dengan di McLaren dulu, beda dengan di Williams yang pasti waktu di Leyton House atau Mark dia mungkin belum punya uang untuk timnya nggak punya uang untuk eksplorasi kemampuannya Nui. Tapi di Red Bull ini dia benar-benar full explore. Dan ini mobil yang menyeramkan ya, dalam artian secara overall kan nggak beda dengan kalau kita lihat seperti ini kan gelap-gelap gini kan nggak beda dengan tahun lalu gitu. Tapi ini mobil ya mohon maaf buat penggemar tim-tim lain dan penggemar F1 overall, kita khawatir ini lebih dominan dari tahun lalu. Tanda-tandanya sudah kelihatan dan itu F1 mungkin juga sudah mikir yang mati kita ini kalau ini valuasinya bisa turun akhir tahun ini kalau Red Bull terlalu dominan ini. Nah ini yang kita indikasi tadi Asa bilang bisa dominan, apakah seorang Lewis Hamilton yang sampai melongok, jarang sekali Lewis Hamilton melongok mobilnya orang lain. Mobilnya dia yang selalu dilongok orang lain gitu kan. Apakah ini juga tanda-tanda Mercedes ketar-ketir juga gitu? Saya kira iya, semua akan menunggu mobilnya Red Bull karena dirahasiakan benar-benar nggak muncul sampai di Bahrain ini. Makanya begitu muncul, semua rebutan motret, ngeliat, memperhatikan detail, dan semua sekarang desainer-desainer pasti scrambling mempelajari detail-detailnya mobil Red Bull ini, karena ya kalau kita mau niru atau mau ngikuti konsepnya mungkin baru 3 bulan lagi kan bisa kita terapkan gitu. Ya, jelas 4 lomba ke depan mungkin lepas kita ini. Nah itu khawatir ya 4 lomba pertama Red Bull menang semua, musim ini udah selesai bendera putih semua udah. Semua langsung tiba-tiba nanti bulan Mei udah ngomong kita fokus tahun depan. Nah, kan bosan juga kita ngomongin podcast yang Mas Jo. Iya, orang kita masih mikirin nonton di mana, mereka sudah lepas tahun depan. Nah ini yang berikutnya Mas Dewa pasti ya Ferrari. Ferrari di peringkat 2, jadi tifosi penggemar Ferrari, yes kita masih punya harapan. Yang saya khawatirkan adalah kalau tahun lalu Red Bull di sini, Ferrari di sini, tahun ini jangan-jangan Ferrari agak di sini Mas Dewa. Jadi bukan mendekat, tapi jangan-jangan ada gap. Itu yang kita khawatirkan. Ferrari overall-nya improve. Ini saya mau tampilin Leclerc ya. Mobil ini improve overall menurut timnya ya. Dalam artian kalau kita lihat sektor time-nya di Bahrain, ingat tahun lalu kan Ferrari itu cepat di tikungan, kalah di trek lurus. Karena mesinnya tidak bisa dimentokkan karena masalah reliability. Tahun ini itu sudah nggak masalah. Ferrari malah banyak yang bilang ini mungkin mesin power unit paling kuat di F1, menyaingi Honda. Kalau itu benar kita akan melihat di Arab Saudi nanti, bukan di Bahrain. Jadi di Bahrain ini Ferrari malah lebih bagus di sektor 1 dan 3 yang lurus-lurus daripada di sektor 2 yang beliau-liu. Nah ini mereka minimal bisa mengoreksi apa yang masalah musim lalu, tapi apakah itu cukup untuk mengalahkan Red Bull? Ya ini yang harus kita tunggu. Kalau nanti di lomba pertama nanti ternyata nggak bisa ya ngeri. Kita harus lihat Arab Saudi. Kalau Arab Saudi yang banyak lurus-lurus juga nggak bisa, ya itu tadi mungkin bendera putih itu. Nah ini mobil secara konsep juga evolusi. Ini sains dengan segala sensornya itu. Evolusi dari musim lalu, jadi nggak banyak berubah. Saya sempat kirim foto ke Mas Dewo ya, hari pertama uji coba Mas Dewo lagi di Malaysia itu. Hidungnya, moncongnya Ferrari 23 ini penyok. Kemudian ketika ngerem, melembung lagi. Ketika trek lurus, penyok. Ketika lurus, melembung lagi. Wah ini semua bilang, ini trik aerodinamika apa lagi nih gitu. Ternyata enggak teman-teman. Jadi yang namanya hidung mobil itu kan crash structure ya. Jadi dia memang harus lunak ketika menabrak. Jadi untuk safety. Nah kata Ferrari lupa naruh penopang aja di dalamnya. jadi bukan karena diinjak Nui ya. Nui nggak sengaja nginjak hidungnya. Saya pikir mau tren nginjak mobil ini makin jadi kayak dia, tapi ternyata enggak. Itu hanya masalah di hari pertama, di pagi hari setelah itu nggak ada masalah lagi. Jadi ini agak mengecoh. Jadi kita itu menunjukkan minimal, oh ternyata hidung mobil F1 itu empuk ya, jangan diinjak kan kayak gitu. Ini mikirnya ini Korea masuk lagi nih, klinik estetikanya masuk ini Korea.
Nah itu maksudnya kalau kita lihat ini hidung normalnya kan seperti ini ya, ini tidak penyok, ini penyok di track. Ya, Itu menunjukkan betapa besarnya daya tekan yang dihadapi mobil-mobil saat melaju kan Mas Yo. Tapi ada satu lagi sebenarnya inovasi Ferrari yang baru didebatkan di uh, Bahrain. Dia punya kayak F-duct Mas Yo. Jadi ada angin masuk, kemudian keluarnya di samping kokpit ini. ya. Saya nggak tahu itu nanti efek aerodinamikanya seperti apa, tapi ini juga termasuk dibahas. Tapi ya tentunya tujuannya pasti memaksimalkan aliran udara yang karena dia kan punya kayak bak mandi yang di sampingnya itu kan. Kalau Red Bull tadi mungkin lewat samping bawah, Ferrari kan menggunakan celuak ini untuk menambah downforce. Jadi filosofi pendekatannya beda. Tinggal kita lihat nanti siapa yang lebih unggul. Jadi Ferrari overall optimistis, konsisten, reliable, cepat. Tinggal sekarang masalahnya relatif dengan Red Bull seperti apa, itu aja. Mendekat atau semakin menjauh gitu aja ya. Kalaupun menjauh, dia masih solid nomor 2 Mas Yo. Jadi ini kalau nomor 1, ini nomor 3, Ferrari itu kemarin di sini. Nah sekarang dia ke sini atau ke sini gitu aja. Ya. Itu yang kita semua berdebar sebagai yang menginginkan persaingan seru. Moga-moga Ferrari lebih konsisten lah ya kayak gitu. Misalnya cukup dekat sehingga nanti terjadi pertarungan di lintasan. Nah, dan kalau terjadi pertarungan di lintasan, Ferrari nggak lagi seperti tahun lalu yang kalau di trek lurus jadi makanan empuknya Verstappen. Karena sekarang top speed-nya katanya improve 7 km per jam di Bahrain dibandingkan tahun lalu Ferrari ini. Jadi yang progresnya melonjak paling banyak adalah tim-tim yang menggunakan mesin Ferrari untuk top speed-nya. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang nomor 3. Sebenarnya dalam hati saya yakin itu Mercedes Mas Yo. Cuman kayaknya kalau melihat hasil di uji coba, kayaknya tim hijau ini lebih ya apa ya, lebih meyakinkan gitu. Ini kita akan melihat Fernando Alonso ini Mike Crack ya, prinsipal yang baru, lalu Fernando Alonso. Ini kuda hitam 2000. Ini bisa seperti McLaren 2 tahun yang lalu ya, ketika bisa mencuri kemenangan gitu. Ya. Jangan. Jadi Alonso kayaknya langsung langsung top. Sayangnya pembalap satunya mungkin kalau itu Lance Stroll dia masih belum 100%, kalau itu Drugovich dia masih rookie. Tapi itu mungkin menguntungkan juga. Jadi Aston Martin minimal di awal musim bisa fokus ke satu pembalap. Dan pembalap ini kan butuh fokus banyak karena dia baru. Dia masih belum 100% familiar dengan tim ini, bukan hanya mobilnya. Ya. Nah ini yang kita tunggu nanti. Ini Alonso ini, maksudnya ini mobil. Kalau tadi kita lihat mobilnya Red Bull itu penyok, nggak jelas ini kelihatan anggun maksudnya. Maksudnya garis-garisnya tuh smooth gitu kan ya, halus gitu. Kalau dilihat anggun, elegan gitu. Kalau mengingat yang punya bos perusahaan fashion ya bisa aja kan. Ini Drugovich. Saat uji coba kita lihat mobilnya tuh lebih anggun. Warnanya saya masih agak kurang srek karena hijaunya dibilang gagah enggak, dibilang soft enggak. Jadi buat saya agak ada gimana, apalagi banyak hitamnya sekarang kan. Ya. Dan ini ada rem ya, pelusutan di dalam. Jadi di tengah-tengah setpotnya ada pelusutan turun itu di sini. Dan ini mobil kelihatan nggak kayak kelihatan mobil yang kejam, tapi efektif gitu. Jadi ini tim yang apa ya, solid, strong, konsisten. Ya ada sedikit masalah reliability, tapi kan kutipannya di F1 kan lebih gampang membuat mobil cepat reliable daripada mobil lamban suruh cepat. Nah ini mungkin Aston Martin sudah satu langkah ke yang lain ini. Kalau lihat dari samping kan ini kayak Red Bull yang halus, Red Bull yang sangat penyok, yang dirawat. Ini kalau ada Adrian Newey ditendangi mungkin. Ini ukur Alonso, keberadaan Alonso di tim barunya gitu. Kalau menurut Asa, ini Alonso ini benar atau salah meninggalkan tim lamanya? Karena di tahun ini dia mendapatkan mobil seperti yang Asa bilang tadi, Aston sangat improve. Kemudian juga kalau kita lihat Vettel sudah meninggalkan, padahal mobilnya dia yang mulai membangun juga begitu kan. Nah ini Alonso ini di pihak yang untung atau rugi kalau menurut Asa? Sekarang saya tanya Mas Dewo,
Alonso ini biasanya gajinya 20-30 juta setahun. Ya, Ini terungkap baru-baru ini bahwa ketika pindah ke Aston Martin, karena dia mungkin nggak tahan dengan ketidakpastian di Alpine itu, ya. dia hanya digaji 5 juta dolar. Uh, Dan itu berarti gajinya lebih kecil daripada Bottas, lebih kecil daripada Perez, lebih kecil daripada Sainz, dan ini mungkin gaji terkecil dia mungkin dalam sekian belas tahun. Hanya 5 juta dolar semusim. Mungkin ada bonus ya, kalau poin berapa, kalau menang berapa, podium berapa, mungkin ada tambahan di atas itu. Tapi 5 juta, dan itu berarti dia ngambil gambling. Tapi dia mungkin karena usianya udah 41 tahun ini, mungkin aku mau 2-3 tahun di Aston Martin, yang penting aku tetap di F1, daripada aku ngambil 10-15, tapi aku harus berjuang terus untuk bertahan atau tidak. ya. Nah, dalam konteks ini, rugi atau enggak? Saya pikir tidak, karena ini ternyata saya menilai dari passion ya. Ini orang masih punya passion yang luar biasa. Ya. Beda dengan Vettel yang maaf masih misalnya sama umurnya atau lebih muda, tapi dia udah aku cabut aja, berarti dia udah nggak punya passion. Ya. Cuman kita lihat aja nanti tahun kedua apakah gajinya akan naik atau tidak, tergantung prestasi. Ya. Ya, ini dia menunjukkan ya itu tadi passion tadi. Ini ambisi kan masih. Ini jadi hobi buat dia sekarang. Ya. Jadi hobi buat dia sekarang. Dan itu buktinya dia di uji coba itu kelihatan. Saya tidak nonton full uji cobanya semua ya. Saya laptopnya nyala terus, cuman kan saya tinggal 4 jam sore, 4 jam malam, sampai setengah 12 malam. Jadi saya nontonnya sambil lalu, tapi ketika ada Aston Martin keluar, biasanya pengen lihat juga kayak gitu. Dan memang Alonso ini kelihatan dia ingin menghajar mobil ini, dan dia pengalaman kan, dia tahu ini mobil kalau aku giniin kayak gimana, kalau aku giniin kayak gimana, dan itu akan baik buat Aston Martin. Jadi saya kira mungkin masih di bawah Mercedes, tapi ini paling pengganggunya sekarang. Ini kayak McLaren 2 tahun lalu, yang di sirkuit tertentu atau di momen tertentu bisa lebih baik daripada tim utama Mercedes. Mesinnya Mercedes kan, Mas Yo? Ya, ya. Jadi ini kita lihat nanti, dan ini tim punya kemampuan untuk berkembang. Ya. Dan karena dia kemarin ranking 7, dia punya lebih banyak waktu di terowongan angin dan CFD untuk mengembangkan. Jadi dia mungkin berada di posisi sweet spot untuk melonjak ini. Ya. Jadi antara ganggu dan nggak ganggu. Ya. Nah ini yang Aston Martin. Ya senang lah kalau memang ada kuda hitam, kalau memang harus ada dominasi di depan, minimal ada kejutan-kejutan, itu kan baik juga buat F1. Ya. Nah, karena itu Aston Martin saya tempatkan di atas Mercedes. Jadi setelah ini Mercedes di peringkat 4, dan ini saya menampilkan betapa ekstrimnya perbedaan mobil Mercedes dengan Ferrari. Ferrari masih sampingnya lebar, sidepodnya lebar, dengan ada bak mandi wastafel di atas, sedangkan Mercedes ini bahunya tinggi, memanjang ke belakang, bazooka-nya ini, tapi sidepodnya sangat minimalis. Jadi ini menunjukkan dua pendekatan yang sangat berbeda kan, Mas Yo. Dan sejauh ini Ferrari masih oke, masih di situ. Mercedes malah bukan makin meragukan. Tahun lalu kan dia kacau balau gitu, tapi tahun ini dia kok nggak ngelonjak ya. Kan kita semua punya ekspektasi Mercedes akan mengoreksi masalah tahun lalu, dia ngelonjak minimal setara dengan Ferrari, tapi yang terjadi malah dia berkutat dengan Aston Martin, dan itu nggak baik gitu. Ini Aston Martin, ya ini mobil Mercedes yang di bawah kita lihat sidepodnya masih konsep seperti tahun lalu, tidak ada terowongan di samping seperti Red Bull. Ini seperti lantai pipih gini aja. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah ini kehilangan area untuk mengolah angin di atas, karena seolah-olah bablas gitu aja, sedangkan Ferrari diolah di atas, Red Bull diolah di samping bawah, dia kayaknya bablas begitu aja gitu. Nah ini apakah itu area yang dia kehilangan? Toto Wolff sudah bilang bahwa kalau konsep ini tidak kurang pas di awal musim, dalam beberapa lomba mereka punya konsep B gitu. Nah konsep B itu apa? Apakah kayak Red Bull, apakah kayak Ferrari? Ketika Mike Elliott, bos teknisnya Mercedes itu diwawancarai di Bahrain, dia bilang, ya kita punya konsep B, itu tidak seperti Red Bull, tetap dengan cara kita. Nah seperti apa itu? Kalau nanti ternyata di lomba weekend ini di Bahrain berantakan, mungkin akan dipercepat dan kita akan melihat
versi B dari mobil Mercedes ini, yang khususnya terkait dengan konsep sidepod. Ya. Jadi ya ini tim masih belum meyakinkan gitu. Ini Russell. Jadi porpoisingnya udah hilang. Positifnya adalah porpoisingnya sudah hilang. Porpoisingnya sudah hilang, tapi karakter nakalnya masih ada. Misalnya karakter handlingnya masih sama seperti tahun lalu kata Hamilton. Nah itu positif dan negatif kan, Mas. Positifnya adalah tidak porpoising, jadi pembalapnya nggak lagi disiksa. Tapi di sisi lain juga masih sulit untuk meraih kecepatan dengan nyaman. Itu kendalanya Mercedes. Ya moga-moga bisa segera rebound ya, dan nggak perlu menunggu sampai akhir musim seperti tahun lalu. Ya kita ini butuh Ferrari, kita butuh Mercedes yang dua paling memungkinkan untuk melompat menerkam Red Bull gitu. Kalau enggak, ya bye-bye lagi. Mercedes, setelah Mercedes siapa sah? Kalau ini kan kita ngomong atas saja, kita sebut paling atas, pengganggunya adalah Aston Martin, anggap aja. Atau kalau enggak kebalik Aston Martin yang ketiga, ini yang pengganggunya. Tapi kan kita Mercedes memang harus tetap bersaing di atas kan, harapan kita kan susah. Ini Mas Jo, Alpine. Alpine ini mungkin masih menyimpan ya di uji coba Bahrain karena dia sama sekali nggak spektakuler, sama sekali nggak kelihatan mencolok. Katanya sih tim ini sangat konservatif, jadi sama sekali nggak pakai ban soft, konsisten pakai ban kuning itu, ban C3. Kemudian fokus ke long run, karena tahun lalu kan punya masalah ketahanan dengan power unitnya, jadi di uji coba Bahrain dia fokus benar-benar ke long run, dan katanya dia langsung punya update di lomba pertama di Bahrain. Jadi di Bahrain besok jangan-jangan akan ada komponen baru yang membuat mobil ini kelihatan langsung beda. Jadi mereka udah bilang mobil kita minggu depan beda dengan sekarang, katanya gitu. Jadi ini masih hati-hati, tapi ini kan potensinya minimal top 5 karena ini tim pabrikan. Jadi kalau memang upgrade-nya itu solid, ya kita akan melihat Mercedes bersaing ketat dengan Aston Martin dan Alpine. Dan tanda tanyanya Alpine kan pembalapnya kan, dua pembalap ini kan bisa nggak? Itu yang harus dijawab oleh Gasly dan Ocon. Itu yang jadi tanda tanya. Karena secara mobil kan dia konsepnya kan tidak ada yang banyak dibahas kan, dia tenggelam dalam percakapan kan Mas Jo sekarang. Dia tenggelam dalam percakapan. Konsepnya kan dia ya Red Bull bukan, Ferrari bukan, dia punya konsep sendiri yang sebenarnya kalau dilihat sidepodnya mungkin agak Red Bull, terus remnya ini kan mungkin mirip dengan ya ditiru oleh Aston Martin juga. Sekarang Aston Martin yang niru banyak kayaknya ini. Jadi ini tim masih ya tim pabrikan, jadi harus minimal 5 besar. Tapi kita belum tahu packing ordernya di mana. Minimal ya 3-4 lomba nanti lah. Kayak gitu. Yang jelas dia punya power unit yang powerful. Masalahnya tahun lalu adalah ketahanan. Nah, yang sulit sekarang setelah 5 ini Mas Jo. Jadi belakangnya ini, wah ini acak luar biasa ini. Termasuk Williams yang sudah nggak boleh lagi pupuk bawang. Ini benar-benar urutan yang seru. Tapi untuk sementara saya naruh di nomor 6 adalah Alfa Romeo Sauber. Karena mobilnya kelihatan cakep ya. Orang Alfa Romeo bilang mobilku seksi kan kayak gitu. Jadi ini mobil lincah. Tahun lalu sebenarnya lumayan di awal musim juga, dan mungkin tahun ini juga sama di awal musim, dan dia ketolong mesin Ferrari baru yang harusnya lebih powerful. Dan dia punya Bottas kan yang harusnya secara kemampuan level atas gitu. Tinggal nanti, dan Bottas bahagia di sini. Jadi dia nggak banyak tekanan, nggak banyak apa, jadi kemampuannya bisa lebih keluar gitu. Tapi ini mungkin akan ketat dengan Haas. Jadi 6 dan 7 ini akan ketat. Haas ini mobilnya makin lama dilihat makin kelihatan paling simpel ya Mas ya. Kan dia tim-tim lain kayak eksplorasinya keren gitu, tapi dia kayaknya nggak terlalu nggak terlalu iya. Mobilnya kayaknya paling simpel ini karena ya dia pasti paling niru Ferrari dia gitu, karena banyak komponennya didapat dari Ferrari, banyak desain office-nya lo nempel ke Ferrari, sehingga mungkin Ferrari juga menggunakan ini untuk Haas untuk eksperimen. Tapi dia punya dua pembalap yang solid, yang reliable, yang
tidak banyak membuat kesalahan. Jadi sama seperti Alfa Romeo mungkin dua mobil bermesin Ferrari ini mungkin peluang terbesarnya adalah di awal musim. Ya. Jadi tinggal pertengahan akhirnya dari poin ya, bisa bertahan atau tidak itu urusan nanti gitu. Jadi 6 Alfa Romeo, 7 Haas, dan itu berarti tim favorit saya melintir ke peringkat 8. Jadi aduh McLaren. Ini tim agak yang menyebalkan Mas Yo. Kalau mobil itu punya masalah handling dan lain-lain itu kan bisa diperbaiki. Tapi ketika tim punya masalah operasional kecil-kecil, itu gimana? Ini tim bukan hanya secara waktu nggak spektakuler, secara jumlah lap paling sedikit, karena masalahnya kecil-kecil Mas Yo. Ini saya ada ini ngambil dari video tayangan ya. Ini mekanik yang sedang berlutut ini, dia menempel semacam lakban Mas Yo ke wheel fairing ini. Wheel fairing ini lepas-lepas saat uji coba. Maksudnya untuk level tim F1, hal kecil kayak gitu bikin masalah itu kan agak memalukan ya, mohon maaf. Ini juga ada baut-baut penguatnya di sini. Berarti ini kan quality produksi, quality control, maksudnya eksekusi pemasangan. Ini kan berarti kan lemah gitu. Jangan-jangan McLaren kan kita ingat beberapa tahun terakhir kan memang sempat mau bangkrut, lalu mengeluarkan banyak orang. Ketika kembali lagi harus membangun lagi mungkin timnya dan lain-lain. Dan mungkin ini kita melihat efeknya ini sekarang. Bagaimana quality issue kan, masalah kualitas. Ini sama kayak kita beli mobil di dealer keluar tiba-tiba banyak lepas, banyak lepas gitu. Nah ini kan untuk tim F1 kan sangat nggak level gitu, sangat nggak level. Dan untuk tim yang rela membayar Daniel Ricciardo puluhan juta dolar untuk tidak balapan, punya masalah seperti ini kan jangan-jangan manajemen isu sekarang kayak gitu. Nah ini yang saya agak khawatir di McLaren, karena tim ini ya mohon maaf, ini tim saya agak kecewa ini. Kan ini Piastri mungkin kenapa ya kita nggak di Alpine aja kemarin kayak gitu. Iya benar juga Sa. Jadi Ricardo juga ya alhamdulillah dapat duit, dapat bonus di Red Bull, juga nanti tinggal tunggu aja siapa yang bermasalah gitu kan. Iya. Dan ini Mark Webber ya manajernya yang juga terkenal salah pindah tim terus dulu. Kemudian ya ini nggak baik buat McLaren lah. Dan tim ini kan ketika launching sudah pesimistis. Kita sudah bahas waktu launching itu. Kemudian ketika sebelum uji coba, Andrea Stella, bos barunya bilang, prinsipal barunya bilang, kita sudah menemukan masalah ini, tapi masalah ini baru bisa kita koreksi dalam 2-3 bulan. Jadi balapan keempat nanti kita baru bisa mengoreksi. Wah, dan itu kabar buruk buat Lando Norris dan Piastri ya. Ini mobil yang banyak masalah ini. Mungkin lebih baik balapan gini, banyak kawat-kawatnya gini aja sekalian, minimal tim-tim lain nggak berani nyalip. Kayak main Mad Max Fury Road aja ini, tabrak kamu gitu. Iya. Ini kalau kita lihat McLaren berarti memang benar-benar terpuruk atau menyimpan. Nggak mungkin nyimpan rasanya sih. Kayak ini yang sandbagging malah menurut saya kayak Ferrari atau Alpine malah mungkin yang kalau mau nyimpan loh ya. Iya. Nah ini saya kira ini benar-benar tim dalam masalah gitu, dan itu nggak baik ya. Ini McLaren gitu, maksudnya. Nah baru setelah itu, nah 9-10-nya ini juga bukan berarti 9 dan juru kunci Mas ya. Ini bisa lebih baik daripada McLaren. McLaren bisa juru kunci nanti balapan minggu ini, akhir pekan ini gitu. Jadi saya menempatkan Alfa Tauri di 9 sekarang. Murni karena tahun lalu dia lebih baik daripada Williams dan dia lap paling banyak, relatif nggak ada masalah, dan mungkin juga masih punya potensi lebih baik lagi. Tinggal dua pembalapnya ini kan, Tsunoda bisa grow up atau enggak, kayak anak kecil banget ya kalau lihat foto ini ya. Kemudian Nick De Vries bisa mencapai ekspektasi enggak? Sejauh ini Nick De Vries dapat pujian sih. Dia ini memang rookie katanya, baru 1 lomba, tapi dia ini umurnya udah mau 28 tahun. Dia ini juara berbagai kategori, punya banyak pengalaman, pernah jadi test driver tim-tim papan atas. Jadi ya kita punya harapan tinggi kepada
Nick De Vries gitu. Cuman ya Tsunoda harus grow up, kalau enggak, kalau tim ini dijual ya bisa terdepak juga dia kayak gitu. Jadi ini tim akan kita lihat perkembangannya, dan saya sebagai orang Indonesia pengen ini ada progres karena kan salah satu performance engineering-nya yang terkait aerodinamika adalah orang Indonesia. Jadi ya kita ingin lihat tim ini improve lah. Dan saya kira Red Bull juga ingin tim ini improve banyak, karena kalau improve banyak harganya kan lebih mahal. Sebentar Sa, jadi saya jadi curiga Sa. Kalau tadi Asa bilang ini akan dijual, mungkin pasti juga. Siapa tahu yang ngambil Honda, kita juga nggak tahu juga. Ya itu dia, banyak anu lah. Honda, Andretti, ada beberapa pihak lain yang mungkin ingin masuk F1 dengan cepat. Tapi kalau ini investor murni, mungkin sekarang sudah berat karena terlalu mahal. Ini berarti kan buy saat high, buy itu kan saat low. Kalau buy saat high ini mau naik ke berapa itu kan belum tentu. Apalagi kalau Red Bull 2 tahun ke depan dominan terus, buy high tahun depan low kan berat juga gitu. F1 ini kan lagi booming bulan madu gitu. Jangan sampai itu jadi terpancing itu juga. Jadi ini masih fluktuatif lah. Sedang naik ya, sedang meroket malah. Cuman apakah ini sustainable, itu yang masih belum teruji. Ini udah kita ngomong business finance sudah. Kita ngomong yang terakhir Williams, tapi ini sekali lagi bukan berarti terakhir. Beda dengan tahun lalu yang dia terakhirnya tuh selisih gitu maksudnya. Ini enggak, ini kemungkinan besar dia akan ikut bertarung di papan tengah itu, dan itu berarti di belakang serunya luar biasa. Ketika di depan nanti Red Bull menjauh, mungkin syutingnya banyak ke belakang karena banyak tarungnya di situ mungkin. Dan Logan Sargent ini juga relatif solid, 155 lap ya hari kedua kalau nggak salah. Mobilnya juga kelihatan oke ya Mas Jo, maksudnya nggak kelihatan pupuk bawang tanda kutip. Ini mobilnya kelihatan besar, walaupun direktur tekniknya udah keluar dan belum punya direktur teknik baru. Jadi ini masih tim dalam transisi, dan kita semua tahu bahwa Dorilton Capital pemiliknya adalah perusahaan finance. Jadi kalau ada yang mau beli tim ini pasti akan dijual, apalagi dibelinya $200 juta hampir. Kalau harganya nanti $600 juta kan berarti dalam 3 tahun 4 tahun naik 3 kali lipat. Jadi ini tim yang sedang diperdagangkan teman-teman. Yang saya suka adalah ketika pakai Flowfish warna oranye. Kok lebih keren pakai Flowfish ya, sembur-semburan gini daripada hitam aslinya. Oke, Sa, ini yang jadi pertanyaan adalah tim-tim pemakai mesin Mercedes improve, Mercedes sendiri juga lagi dalam tanda petik perbincangan mereka ada turun. Yang kedua Ferrari tetap di posisi yang sama, tetapi pemakai mesin Ferrari juga naik. Apakah ini indikasi bahwa lupakan yang di depan lah, udah biarkan lepas itu. Kita nonton yang tengah itu kan lebih seru lagi karena memang bukan pembalap yang istilahnya mesin kacangan gitu kan. Ini mesin sangat kompetitif semua di papan tengahnya. Apakah cara yang hemat supaya kita tidak stres untuk menikmati tahun ini seperti itu? Yang saya khawatirkan ya. Kan kita, Mas Dewa ingat waktu kita dulu kan paling aktif liputan zaman Michael Schumacher ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak ngikuti sejarah kita berdua, kita ini sejak awal 2000-an sudah rajin liputan F1, dan kita sudah ke Bahrain ini saat Yuki Tsunoda belum lahir. Fotomu saya kira email, belum dibuka emailnya. Oh iya. Iya. Maaf lupa upload fotonya, tapi yang jelas kita sudah ke Bahrain tahun 2006 ya. Tsunoda udah lahir tapi masih balita, dan apa ya, kita dulu kan hiburan kita kan mengamati tim gurem kan Mas Yo. Kita lihat Minardi, lihat tim-tim yang belakang itu hiburan kita gitu. Kalau tim belakang dapat poin tuh kayak gitu. Nah ini tahun ini kan sebenarnya kita nggak, di F1 ini sudah nggak ada lagi tim gurem, udah nggak ada lagi tim papan bawah sebenarnya. Apa saja dia peringkat 10. Nah yang kita lihat nanti peringkat 6 sampai 10 ini akan seru luar biasa. Nah ini mungkin kalau memang ternyata setelah 4 lomba nanti Red Bull sudah jauh di atas yang lain, ya mungkin hiburan kita harus beralih ke situ gitu. Cuman apakah itu cukup untuk mendongkrak penonton F1? Kan F1 pasti pengennya seru di depan, bukan seru di belakang. Betul. Jadi omongan Asari benar. Saya nggak tahu ya. Saya berusaha melihat foto saya ketika
tas kerja saya itu Super Aguri. Ya Allah. Itu ada, saya sampai udah tas-tas saya yang lama-lama mau saya figur aja, kan masih ada Super Aguri. Super Aguri, saya punya Jordan di masa jaya dan Jordan di masa buruk. Uh, Kemudian apa? Force India enggak lah ya, papan tengah masih. Ya tim-tim belakang gitu lah Mas. Itu yang Ya, yang sedih lagi kemarin saya di kantor saya ketemu tas kerja saya Honda saya. Yang warna hijau muda keren sekali. ya. Tapi yang tas travel bagnya dipakai teman kantor tapi dikubruk ke. Ah, ya Allah, mana-mana. Tas segede gajah. Honda saya bilang, ya itulah teman-teman. Jadi inilah, saya memang jujur senang tim kecil karena apa? Kalau dapat poin itu rasanya sudah itu tidak mengganggu jantung saya daripada saya senang apa tim besar dan itu kalau kalah itu bikin emosi. Kemarin kan saya nggak bisa tidur kenapa? Ini Iga kalau nonton BTA tenis kan saya ini Iga ini menang kalau kalah ternyata kalah. Kan harus nonton live skornya. Bapak tidur. Jadi ini saya kembali ke Formula One saja. Jadi asal tadi menarik ya. Formula One tahun ini beda dengan tahun 2000 yang pertama kali saya lihat. Ternyata sudah tidak ada lagi mobil mogok dan tahun dulu itu kalau mobil papan atas mogok biasa gitu kan. Dan sekarang memang F1 sudah berubah total. Sebenarnya ini menariknya di mana saya? Karena apa? Kadang-kadang mogok itu juga sesuatu yang menghibur ya. Udah lap terakhir, udah mau finish, mogok. Itu terjadi kan. Terus kalau sudah mobil, kalau kamera sudah shoot, udah close up, mobil yang sedang mau yang ada di depan, tahu-tahu di shoot terus. Ada apa ini? Ngasep nih. Apa yang merubah semuanya? Kenapa mobil sekarang jadi lebih kompetitif? Teknologi atau memang mesin yang lebih sempit, lebih kecil dengan kondisi seperti ini lebih hebat daripada mesin dulu? Ya pasti didikte regulasi ya. Regulasi hanya boleh sekian power unit selama satu musim, sehingga itu memaksa para engineer, para desainer untuk mendesain komponen yang toleransi kualitasnya jauh lebih tinggi, sehingga benar-benar harus bisa tahan sekian lama. Dan itu menunjukkan juga progres teknologi kan Mas Yo. Dalam artian mobil F1 itu dulu Mika Hakkinen lap terakhir meledak, dus, itu kan sakit hati gitu. Nah ini tahun ini kan kalau kita lihat lomba misalnya Max Verstappen mimpin 1 menit yang lain, kan kita sama sekali nggak was-was ini mobilnya bakal rusak. Iya kan Mas, enggak, seolah-olah nggak ada kekhawatiran. Yang ada kekhawatiran adalah pembalapnya bikin kesalahan lalu melintir kan kayak gitu. Ya. Nah ini yang yaitu menunjukkan betapa tingginya teknologi produksi, toleransi engineering, toleransi industri ya, dalam artian standar orang-orangnya, standar alat-alatnya, dan tentunya simulasi-simulasinya ini memang ya levelnya luar biasa. Itu mobil secepat itu bisa awet sekian lomba itu kan luar biasa. 10 tahun ya. Dulu kalau kualifikasi biasa saja mengorbankan satu mesin berani saya dulu ya. Ya, dulu punya qualifying spesial kan mobil ini, mesin hanya untuk satu qualifying. Ternyata lebih kayak orang lama daripada orang baru. Ya itulah. Jadi ya overall uji coba sudah selesai. Weekend ini kita akan nonton lomba. Soal catatan waktu, overall ini rata-rata 1,5 detik lebih cepat dari tahun lalu. Ya. Katanya hitungannya, walaupun sudah dinaikkan 15 mili supaya lebih untuk menghindari porpoising dan menahan laju mobil, tapi ternyata tetap lebih cepat 1,5 detik dari tahun lalu. Jadi kita lihat nanti weekend ini peta yang utuh ya. Kita lihat peta semu sekarang, nanti kita lihat peta utuh. Moga-moga peta semuanya nggak bener lah gitu, supaya persaingannya lebih seru dari yang kita bayangkan. Ya, kadang enggak nanti lihat nanti hari Jumat Red Bull 1-2 dengan selisih 1 detik. Kemudian qualifying Red Bull 1-2 dengan selisih 1 detik. Minggunya matiin aja TV-nya mungkin. Asa ada lagi ya, itu aja. Dan terakhir masih banyak yang nanya nonton di mana. Sejauh ini di beIN Sport ya. Ada aplikasinya juga kalau mau download bisa nonton di situ. Ya Indonesia masih agak dirikan ini oleh F1 ya, moga-moga nanti ke depannya lebih enak. Cukup sulit untuk live TV ya karena jamnya prime. Di Indonesia semua tahu lebih baik sinetron daripada olahraga. Jadi ya
Moga-moga nanti ke depan F1 bisa lebih seperti waktu awal 2000-an Mas Yo ya. Jadi tontonan yang luar biasa. Dulu kalau minggu malam kan sepi jalan orang nonton F1 dulu itu. Ya kalau ke mall juga suaminya pasti aku ke kafe aja yang ada TV-nya. Ya. Ya, oke, Ewan Mania, terima kasih Asa. Cerita aja, saya mau tutup ini dengan sebuah kebahagiaan. 4 hari saya di Malaysia, saya ketemu mantan PR-nya Sepang Sirkuit, saya ketemu mantan sales manajernya. Yang menarik, Asa ketemu Pak Asam. Asa juga kenal dengan Pak Asam. Ternyata Pak Asam ini 7 tahun menjadi drivernya keluarga Michael Schumacher selama di Malaysia, sehingga saya dapat ID card pas tamunya Michael Schumacher, dimanapun dia ada saya boleh berangkat, asal tiket dan pesawat bayar sendiri. Dan yang menarik kemarin sempat ngobrol, pernah disetiri Michael Schumacher, pernah. Itu kalau setir kenceng sekali, saya nggak pernah boleh nyetir. Jadi saya nyetiri selama di Malaysia. Dan yang menarik, saya dapat 7 atau 8 bajunya Michael Schumacher. Itu benar-benar original pit crew Michael Schumacher itu kan. Katanya dia waktu saya sulit keuangan, satu saya jual di internet laku 21 juta katanya. Jadi saya masih simpan 7 baju punya Michael Schumacher. Ini kabar menarik teman-teman, kalau kita suka F1, cerita-cerita semacam ini bagi saya adalah wah, ini nos gitu kan, menyegarkan, kita bisa terkagum-kagum. Sekali lagi F1 Mania, jangan lupa komen apapun di bawah ini. Ini adalah forum silaturahmi untuk kita. Mungkin ada yang lebih hebat dari Asa, silahkan catat aja. Ada yang lebih hebat dari saya juga, pasti banyak yang lebih hebat dari saya. Silahkan, intinya kita ini terbuka untuk kita semuanya. Silahkan dikoreksi, dan kita lihat Asa selalu menawarkan, silahkan dikoreksi. Ini menarik forum ini. Sehat untuk Asa, sehat untuk teman-teman yang di belakang Asa, dan sekali lagi teman-teman, semoga saya bisa ke studio secepat mungkin ketemu Asa. Saya sudah teruji di pesawat. Terima kasih semuanya. Aduh.